Haleluya. Haleluya. Ya, baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian, setelah sebulan kita berpisah melalui ruang dan waktu, hanya ruang, maka hari ini kita kembali berjumpa dalam kasih anugerah Tuhan, dan puji Tuhan kita berjumpa dalam anugerah dan kasih Tuhan. Tadi malam saya sampai di Bekasi jam 4 pagi, jam 4 pagi, dan saya harus mempersiapkan diri kembali untuk melayani Bapak Ibu di tempat ini. Jadi perjalanan kami selama sebulan dimulai dari Bekasi, lalu pelayanan pertama di Jambi, lalu setelah itu di Duri. Nah, ternyata di Duri, di tempat pelayanan kami melayani itu di GBIS. Ternyata di samping GBIS ada GPI. Waduh, kebetulan GPI di situ adalah ketua wilayahnya atau koordinatornya. Gerejanya besar sekali. Gerejanya besar sekali, dan saya dengar di sana ada 2 kali ibadah. Akhirnya saya telepon beliau dan saya mengatakan ini bukan acara gereja, tetapi ini acara kampus. Dan beliau mengerti, puji Tuhan. Beliau mengerti kedatangan kami di sana. Lalu setelah itu kami melanjutkan ke Medan, dan di Medan kami lumayan lama selama seminggu, dan kami terakhir pelayanan itu di GPI Tembung. Di GPI Tembung, lalu dari Medan ke Pematang Siantar. Di Pematang Siantar saya melayani di gereja Pak Pendeta Atarigan, Wasekjen 2 kita di GPI. Puji Tuhan beliau tidak ada karena sedang ke Aceh Tenggara. Aceh Tenggara ada pemberkatan pernikahan dan juga ada KKR di sana yang dilaksanakan. Lalu setelah dari Siantar kami ke Samosir. Kami ke Samosir dan kami melayani di GSCA. Setelah dari GSCA balik lagi ke Pematang Siantar. Setelah ke Pematang Siantar barulah kami ke Siborong-borong yang ada sayur kolnya katanya. Yang ada sayur kolnya di sana. Ternyata sayur kol nggak ada di sana. Yang ada itu nenas. Ada nenas yang banyak di sana. Saya mau, ini benar gak sih ada banyak kol di sana? Ternyata tidak ada. Ada kol, ya kol untuk dimakan, ada di pasar. Tapi yang banyak di sana adalah nenas. Lalu kami ke Pasar Baru, ke Pangaribuan, ke Pasar Baru, dan mengadakan KKR di sana. Puji Tuhan banyak yang hadir, banyak yang dilawat, dan banyak yang menawarkan diri kepada saya untuk jadi anaknya. Saya bilangin anak saya satu saja belum sanggup saya urus. Kalau lagi datang-datang, Pak boleh nggak saya jadi anak? Nggak bisa, nggak bisa. Karena rata-rata sudah kelas 3 SMA. Nah ini bahaya kalau jadi anak. Nah ini kan anak ketemu gede bahaya. Nanti yang jomblo di rumah saya bahaya. Jadi nggak usah kita bapak anak saja di WA lah gitu ya. Kalau kamu ada permasalahan silakan diskusi ke saya. Lalu setelah itu baru kami kembali lagi ke Pematang Siantar dan memulai perjalanan kami dari Medan. Kami seminggu di Siborong-borong mengakhiri pelayanan kami di Tarutung Kota. Tarutung Kota. Dan setelah itu baru kami beranjak dan berangkat kembali ke Bekasi. Puji Tuhan 3 hari kami baru sampai. Dan jam 4 pagi tadi saya baru tiba di rumah saya. Kalau sampai di rumah kumpul itu jam 2:30. Tapi saya sampai di sini jam 4. Kalau kalian melihat istri saya sangat semangat hari ini, sudah terjawablah hatinya yang merindu selama sebulan. Itu. Jadi kalau tidak ditelepon itu selama sebulan itu harus ada isi absen setiap hari. Nah, jadi itulah perjalanan kami Bapak Ibu, dan banyak hal yang kami alami. Setiap sebelum pelayanan hujan deras. Hujan derasnya ampun. Lalu kita tanya, ini hujannya memang musim hujan atau tidak? Katanya baru kali ini Pak. Bagus nih kalau baru kali ini. Lalu kita jadi gimana ini gitu ya. Kita pun mengadakan di indoor sama saja hujan juga.
Kita mengadakan di outdoor sama juga hujan. Tapi sejam sebelum acara mulai hujannya berhenti. Nah, lalu di tim juga ada saja tantangannya. Nah, sudah mau hampir saya pulangkan 2 orang. Saya pulangkan 2 orang. Pulang kau. Ya, kau nggak cocok di tim ini. Tapi puji Tuhan, pendeta yang satu mengatakan jangan. Kita arahkan mereka. Nah, kalau saya sih saya suruh pulang. Dan ternyata sampai akhir mereka akhirnya bertahan. Dan kami masih bersama-sama sampai pada akhir pelayanan di Tarutu dan hingga sampai ke tempat kami masing-masing. Nah, jadi selama sebulan tidak bertemu, ya merindu juga. Ya, merindu juga, tidak hanya sekedar merindu kepada istri, tapi merindu juga kepada Pak Amajoy. Nah, ternyata Pak Amajoy semakin kecil perutnya, perut saya semakin besar. Nah, ini bahaya ini. Jangan-jangan Pak Amajoy berdoa supaya perut saya besar, perutnya kecil. Ya, ini bahaya sekali ya. Jadi selama perjalanan sebulan itu setiap kami singgah, orang tidak senang dengan saya. Orang tidak senang. Soalnya kalau mereka sendokin nasi ke piring, itu kucing susah lompat. Bayangkan sebanyak apa itu nasi. Lalu akhirnya saya kurangin hingga sampai secentong. Ini gimana ini Bapak ini, kalau di sini kami makan harus banyak, nggak boleh dikurang-kurangin. Saya bilang nggak bisa. Akhirnya saya kurangin dari sebanyak penuh itu piring. Aduh, saya bilangin, ini sebulan lagi saya di sini, ini penyakit gula saya. Penyakit gula saya di sini. Dan orang tidak senang. Tapi setelah saya beri paham, saya bilangin jangan terlalu banyak makan nasi kalau tidak banyak beraktivitas. Banyak makan nasi boleh, tapi beraktivitasnya juga harus banyak. Kami di kota itu kami ada orang makan banyak, sedikit aktivitas langsung di bawah AC, gemuk lah dia, ya, besarlah perutnya, kan gitu. Nah, makanya saya sedikit makan, tapi buahnya saya hajar, buahnya sayur saya hajar di sana. Makanya saya semakin ganteng kan pulang kan? Ya, haleluya. Ya, iya, nggak ada yang muji soalnya. Jadi saya puji diri sendirilah. Ya, oke, baik Bapak Ibu. Jadi kesaksian sekedar segitu saja. Dan semoga harapan kami ada mahasiswa bisa mendaftar di sekolah kita. Ya, di sekolah kita. Dan ada beberapa memang yang mau mendaftar. Ya, dan semoga bisa mereka masuk asrama. Ya, soalnya kalau ada yang masuk asrama, senior asrama itu senang. Dasman gitu ya. Nah, Sinto Okta itu senang kalau ada junior nih. Wah. Gitu kan. Nah, jadi doakan supaya ada yang bisa datang untuk belajar. Karena begini Bapak Ibu, saya punya pemahaman seperti begini. Belajar teologi itu bukan panggilan. Bukan panggilan. Karena belajar teologi itu sama kita belajar di UI, UGM dan Trisakti dan segala macam. Karena itu ilmu. Tapi menjadi seorang hamba Tuhan itu panggilan. Tapi ketika engkau menjadi seorang hamba Tuhan, engkau harus sudah belajar teologi. Ya, itu. Jadi belajar teologi bukan panggilan. Itu untuk semua orang. Belajar teologi itu. Tapi menjadi seorang hamba Tuhan itu panggilan. Jadi siapapun di antara kita yang mau belajar teologi, belajar. Ya, kenapa kita perlu belajar? Karena ada nilai yang harus kita ketahui secara utuh. Nah, kalau kita tidak mau belajar tentang teologi, ya ini menjadi permasalahan. Sehingga kita menjadi bumi datar katanya, bukan bumi bulat. Ya, nah itu dulu. Kita dengarkan firman Tuhan dulu dari Injil Matius pasal 19. Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Ya, kita baca secara bergantian, secara sponsorial, dan saya ayat yang genap dan Bapak Ibu ayat yang ganjil.
orang muda yang kaya raya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah semuanya kau bertanya kepadaku yang baik-baik? Hanya satu yang baik. Tetapi kalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gempar mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Puji Tuhan. Haleluya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, topik yang akan kita bicarakan hari ini adalah tentang militan Kristen yang militan. Kristen militan. Ya. Kristen militan. Militan itu apa sih militan itu? Ya. Kalau kita melihat militan, seorang Kristen yang militan, dia akan menjadi Kristen yang tanpa batas, ya, tanpa batas. Tidak ada pembatas dalam dia melakukan kehendak bagi Tuhan. Semangatnya, powernya, ya, seorang yang militan, ya, dia lebih mengutamakan. Jadi ketika seseorang menjadi Kristen yang militan, maka hal yang utama yang akan dia lakukan adalah dia menjadi seorang Kristen yang mengutamakan Tuhan. Ketika dia mengutamakan Tuhan, apapun harus dia lakukan, apapun harus dia kerjakan, apapun itu demi Tuhan, dia akan kerjakan. Tidak ada toleransi. Ya. Saya membuat status di Facebook. Ya, saya membuat status di Facebook seperti ini. Ketika orang mengatakan bahwa hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan, tetapi masih mentolerir ibadah-ibadah, waktu-waktu ibadah kepada Tuhan, saya rasa militansinya sebagai seorang Kristen perlu dipertanyakan. Militansinya seorang Kristen itu perlu dipertanyakan. Bahkan imannya perlu dipertanyakan, karena imannya belum teruji. Tetapi seseorang yang militan di hadapan Tuhan, seseorang pengikut Kristus yang militan, belajar kepada kisah para rasul, yang dimana orang-orang pengikut Kristus pada saat itu mereka mengorbankan semua harta milik mereka. Mereka merepresentatifkan kepengikutan mereka kepada Allah, yaitu dengan memberikan kehidupan bagi orang lain. Berbagi hidup untuk berbagi. Jadi kalau kita masih mengatakan, karena begini Bapak Ibu Saudaraku, terkadang kita terpengaruh dengan doktrinasi dunia ini. Terkadang kita dipengaruhi, terkadang kita juga terpengaruh pada akhirnya terkait dengan doktrin dunia ini. Kenapa? Karena dunia akan pasti mengatakan kita tidak mungkin mampu menjadi seorang yang Kristen militan. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang Kristen itu tidak akan mungkin sempurna. Karena kita ini manusia, kita masih hidup dalam daging, kita masih hidup dalam hal-hal keduniawian ini. Sehingga kita akan mengatakan bahwa saya tidak bisa sempurna, saya tidak mampu militan, saya masih mengutamakan ini dan itu dan segala macam. Makanya saya selalu mengatakan jangan jadikan Allah itu sebagai nomor satu.
Kalau engkau jadikan Yesus itu sebagai nomor satu, maka yang nomor dua ada, tiga dan keempat sampai kesekian pasti ada. Tetapi Yesus adalah yang terutama. Amin. Yesuslah yang terutama. Lalu kita belajar dari semangat, dari militansi seorang pemuda. Seorang pemuda yang datang kepada Yesus. Yang datang kepada Yesus ingin memperoleh kehidupan yang kekal. Ingin memperoleh kehidupan yang kekal. Hidupnya sudah cukup semuanya. Apapun yang ingin dia beli, apapun yang ingin dia mau, apapun yang ingin dia tidak serba kekurangan. Dia serba berkecukupan, bahkan lebih. Lalu ketika dia sudah merasa cukup, ketika dia sudah merasa oke, lalu dia datang kepada Allah. Ini semangat awal ini luar biasa. Semangat awal ini luar biasa. Ini hebatnya nih seorang pemuda. Dia tahu bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal itu dia datang kepada seorang guru yang memang benar-benar memiliki kompetensi dalam membimbing dia. Dia datang kepada Tuhan, ya. Seorang pemuda ini luar biasa. Seorang muda datang, guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperoleh untuk memperoleh hidup yang kekal? Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat? Artinya kalau ada sampai kalimat seperti itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, berarti semua perbuatan yang dia lakukan sebelum dia datang kepada Allah ini, dia sudah lakukan secara keseluruhan. Sehingga dia datang kepada Allah dan mengatakan, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Kenapa? Dia sadar bahwa hidupnya akan mati, hidupnya tidak akan selamanya di dunia ini. Maka dia harus mencari kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal dalam pemikiran seorang pemuda ini bukan kehidupan yang kekal dalam pemikiran Allah. Dia merasa kecukupannya di dunia ini, ketika dia memperoleh kehidupan yang kekal, kecukupannya hari ini dia akan dapatkan di dalam kehidupan yang kekal itu. Sehingga ketika dia tahu bahwa dia mati, dia akan mencari bagaimana saya akan hidup berikutnya. Lalu kehidupan berikut saya ini, saya harus bahagia seperti saya bahagia sekarang. Ya. Terkadang kan kita seperti itu. Kalau ditanya, kamu siap mati hari ini? Lalu kita mulai berpikir. Tapi kalau ditanya, siapa yang mau kaya? Siapa yang punya kerjaan bagus? Pasti semua kita akan angkat tangan. Tapi ketika kita mengatakan kalau Tuhan panggil hari ini, jangan dulu, anakku belum menikah, anakku belum lulus, aku pun belum punya rumah. Lalu kita mulai perhitungan. Nah, seorang pemuda yang datang kepada Allah, yang datang kepada Yesus, kehidupan kekal yang dia maksud bukan kehidupan kekal yang dimaksudkan oleh Yesus itu sendiri. Tetapi kehidupan yang dia maksudkan di sini adalah kehidupan kekal di akhir nanti. Bahagianya harus sama seperti ketika dia bahagia. Hartanya harus sama seperti harta yang dia miliki sekarang. Oleh karena apa? Dia sadar dia pasti mati. Lalu ketika dia sadar mati, maka setidaknya harta yang dia miliki sekarang dia bisa menikmati pada kehidupan yang kekal yang dia maksud. Sehingga Yesus mengatakan, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Ini kan pertanyaan yang ngajak ribut sebenarnya. Orang sudah datang, mau ingin dibimbing, tahu-tahunya Yesus mengatakan, kenapa kau mencari yang baik kepadaku? Kenapa kau mencari yang baik kepadaku? Hanya satu yang baik. Turutilah seluruh perintah Allah. Ya. Nah, tidak selalu yang kita anggap baik menurut Tuhan itu baik. Tuhan sedang mengatakan kepada seorang pemuda ini, yang engkau katakan baik belum tentu buatku itu baik. Kenapa engkau mencari yang baik padaku?
Kenapa engkau mencari yang baik kepadaku? Jangan-jangan menurutmu yang baik itu belum tentu menurutku adalah hal yang baik. Ya, tidak selalu yang kita anggap baik menurut Tuhan baik. Karena menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Hal yang baik menurut Tuhan adalah menuruti perintah. Dalam ayat 16 itu, hal yang baik yang dikatakan Allah adalah, Yesus adalah menuruti seluruh perintah Allah. Menuruti seluruh perintah Allah. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita menuruti seluruh perintah Allah? Sudahkah kita melakukan seluruh perintah Allah? Sudahkah kita melakukan apa yang menurut Allah mau? Kan itu yang paling penting. Ya. Kita selalu mengatakan Tuhan itu baik, Yesus itu baik, Allah itu baik. Tapi perintah Allah kita abaikan. Perintah Tuhan kita abaikan. Sedangkan hal yang baik yang menurut Allah sendiri adalah menuruti seluruh perintah Allah. Nah, kita lihat ayat 14. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Ini kan dia sedang men-challenge. Dia sedang menantang Yesus. Dia sedang menantang Yesus. Yang mana perintah yang mana? Perintah yang mana yang guru maksud? Lalu Yesus mengatakan begini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa kata pemuda itu? Semuanya itu telah kuturuti. Luar biasa kan? Luar biasa. Semuanya itu telah kuturuti. Artinya apa? Apa sebenarnya yang dimaksudkan seorang yang pemuda ini? Standar perintah Allah, apakah seorang Kristen militan sudah sampai pada tahap tersebut dulu? Yang dikatakan perintah Allah itu, jangan membunuh, jangan berdosa. Ya. Nah misalnya, jangan membunuh, pasti kita nggak membunuh kan? Belum membunuh kan? Iya nggak? Atau ada yang membunuh? Hah? Jangan membunuh, sudahkah? Kita nggak membunuh kan? Ya, membunuh karakter ya. Iya kan? Kita sih tidak membunuh secara fisik, membunuh karakter, ya. Ya. Jadi seolah-olah dalam pemikiran kita itu membunuh itu menghilangkan nyawa orang. Lalu bagaimana kita mempertanggungjawabkan menghilangkan karakter orang? Menjatuhkan karakter orang. Mengecilkan orang. Bukankah itu juga membunuh karakter? Jangan berzina. Kita kan tidak berzina, ya kan? Ya kan? Tapi melihat perempuan seksi, ya, firman Tuhan mengatakan ketika engkau melihat dan menginginkannya dalam hati, engkau sudah berzina. Lihat perempuan saya sudah mantap juga nih, putih. Itu juga sudah berzina. Ya, jangan mencuri. Kan kita nggak mencuri, ya nggak? Kalau mencuri hati gimana? Hah? Boleh nggak mencuri hati? Hah? Ya, yang penting jangan putus lah. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengucapkan saksi dusta, berdusta. Tahu berdusta? Memberitakan berita bohong. Menceritakan teman yang lain, menceritakan teman yang satu dengan yang lain. Beda ceritanya di sini, beda ceritanya di sini, beda ceritanya di sini, beda ceritanya di sini. Kalau dikumpulkan semua cerita itu menjadi cerita bohong, hoax kalau dibilang. Ya, mengucapkan saksi dusta, mendustai semua orang. Dia menceritakan Pak Guru BGA kepada saya berbeda, kepada Pak Gembala berbeda, kepada jemaat berbeda. Ini pendusta ini. Ya, kalau bahasa kerennya penggosip.
penggosip. Hormatilah ayahmu dan ibumu, tapi jangan mentuhankan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaannya, sudahkah kita mengasihi diri kita dulu? Sudahkah kita mengasihi diri kita? Bagaimana kita mengatakan mengasihi orang lain, diri kita sendiri nggak mampu kita kasihi? Datang gereja masih mentolerir, masih 52 minggu dalam setahun. Kalau sekali nggak datang kan tidak masalah dong, masih ada 51 minggu lagi. Ya. Jadi seolah-olah bahwa ada toleransi di situ. Lalu bagaimana kita menguji tentang militansinya kita? Bagaimana kita menguji militansi kita seorang Kristen? Kalau hal yang sesederhana itu saja kita masih mentoleransi. Kalau hal yang sesederhana itu saja kita masih menyerah di dalamnya. Kita sungguh-sungguh menjadi seorang pembohong. Seorang pembohong kalau kita masih mentoleransi waktu beribadah kepada Tuhan. Kita seorang pembohong. Dan kita seorang pembohong kalau kita mengatakan, oh saya mengasihi sesama saya, tapi diri kita sendiri kita tidak mampu mengasihi. Kita pembohong besar. Dan firman Tuhan mengatakan, bapakmu adalah iblis. Kalau kau pembohong, berarti kita ini bapak kita iblis. Lalu kata orang muda itu, semua itu telah kuturuti. Wah, hebat sekali. Semua itu telah kuturuti. Aku tidak membunuh, aku tidak berdusta, aku tidak mencuri. Aku menghormati ayahku dan ibuku, aku mengasihi sesamaku. Apakah benar-benar orang ini melakukan itu? Sudah dia turuti semuanya katanya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Nah, ini dia. Jikalau engkau hendak sempurna, artinya itu standar dunia. Perintah Allah yang dimaksudkan oleh pemuda ini itu standar dunia. Tetapi inilah standarnya Allah. Apa standarnya Allah? Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini standarnya Allah. Ini standarnya Allah. Kalau pemuda ini tidak mampu melakukan ini, berarti perintah Allah yang dia maksudkan sudah dia lakukan semua itu adalah bohong. Karena kenapa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus menyuruh dia menjual segala harta miliknya, lalu dibagikan kepada orang miskin. Dia justru malah pergi, tidak menyetujui. Dia pergi dengan sedih. Berarti pemuda ini pembohong. Bagaimana dia mengatakan saya mengasihi sesamaku, tapi perintah Allah yang ini saja dia tidak mau melakukan. Dia ingin memperoleh hidup yang kekal, tapi dia masih juga diperbudak oleh hartanya. Dia ingin memperoleh kerajaan Allah, tapi kita masih diperbudak oleh harta duniawi. Bagaimana kita mungkin mengatakan saya militan kepada Tuhan, tapi engkau masih diperbudak oleh dirimu sendiri? Ya, engkau masih diperbudak oleh dirimu sendiri. Lihat reaksi seorang pemuda ini. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, ya, tadinya dia sudah merasa sempurna kan? Dia sudah merasa
wah saya sudah melakukan semua. Dia sudah merasa semua perintah Allah telah kulakukan. Dia sudah merasa apa yang dikatakan Yesus sudah kulakukan. Tapi ketika muncul standarnya Allah, ketika muncul standarnya Allah, ketika Yesus memunculkan standarnya yang sesungguhnya untuk engkau memperoleh hidup yang kekal, ternyata apa reaksinya? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Inilah gambaran orang Kristen zaman sekarang. Ini gambaran orang Kristen zaman sekarang. Makanya kalau saya pribadi, orang kalau datang ke gereja, saya tidak mau janjikan yang muluk-muluk. Kalau kamu mau ikut Kristus, kau harus siap menderita. Saya tidak pernah mengatakan gereja kami bagus, AC-nya bagus, baru lagi, catnya masih baru. Saya selalu mengatakan, kalau kamu masuk ke gereja kami, kamu harus siap ditantang dan menderita. Kalau kau belum siap menderita, gak usah masuk gereja kami. Saya gak mau janji-janji mengikut Tuhan diberkati. Enggak. Karena kenapa? Ketika dia tahu nanti kita butuh yang fokus. Masih minta-mintanya gereja ini. Kita butuh mimbar, kita butuh drum, kita butuh gitar bass, kita butuh apa? Segala macam. Kita butuh gitar, kita butuh ini. Masih minta-mintanya gereja ini. Akhirnya dia pergi. Tapi orang yang punya militansi, dia akan mengatakan, apa yang kurang dari gereja ini? Apa yang kurang di sini? Dia tidak akan mengatakan, dosen saya dulu mengatakan begini, jangan bergereja di tempat yang besar. Yang jemaatnya sudah banyak, sudah lengkap, semua fasilitasnya sudah banyak. Jangan kamu bergereja di situ, kau nggak tepat. Tapi bergerejalah di gereja yang kecil, karena potensimu di situ akan berkembang. Dan itu bukan hanya kepada saya, itu kepada kita semua. Kalau Bapak Ibu mau bergereja di tempat yang besar, saya tidak larang. Tapi mungkinkah engkau dikenal? Mungkinkah engkau dikenal? Ya, gitu ya. Dia sedih Bapak Ibu, nyerah ketika dia harus mengorbankan hartanya. Ketika dia harus mengorbankan hartanya, sebenarnya apa yang dituntut Allah di situ? Ya, yang dituntut Allah di situ. Sebenarnya yang dituntut Allah di situ adalah kita harus totalitas, loyalitas kepada Tuhan. Ya, atau dikatakan di situ kamu harus nothing, kamu harus nol. Ketika kamu mengikut Tuhan dan ketika kamu mengharapkan kehidupan yang kekal, kamu harus nol, nothing. Kamu bukan apa-apa kalau sudah mau mengharapkan hidup yang kekal. Yang kedua, kamu harus full totality and loyalty to God. Jadi kita harus benar-benar penuh, loyalitas kita penuh, totalitas kita penuh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang Tuhan mau, apapun yang Yesus mau, sekali Yesus tetap Yesus. Enggak ada lagi istilahnya duluan arisan baru bergereja. Enggak ada lagi istilah ada pesta di sana baru saya bergereja. Enggak, gereja dulu baru aktivitas. Itu artinya kalau kita masih mentoleransi hal-hal seperti itu, berarti Tuhan hanya sebagai alternatif, bukan prioritas. Utamakan Tuhan, baru kegiatanmu. Nah, kenapa pemuda ini pergi dengan sedih? Kenapa pemuda ini pergi dengan sedih? Karena hartanya banyak. Otomatis kalau dia jual semua harta miliknya habis, bangkrut, ya kan? Lalu apa dampaknya? Apa dampaknya? Yang pertama, teman sahabat komunitas hilang.
Yang tadinya dia punya harta banyak, dia punya segala-galanya, tiba-tiba habislah semua itu. Maka teman yang tadinya teman tongkrongan, teman saling berbagi, teman happy-happy, hilang. Yang kedua, keluarganya pun akan menjustifikasi dia. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Di zaman itu, orang yang tadinya kaya lalu tiba-tiba bangkrut, itu dianggap kena kutuk. Itu dianggap kena kutuk. Atau dia melawan Allah. Dia melawan Allah. Sehingga kalau dia sampai bangkrut, ini dia akan justification-nya ini luar biasa. Dia akan dihakimi oleh orang, diejekin oleh orang. Sehingga dia tidak rela menjual segala harta miliknya. Hidupnya akan terhina, dianggap terkutuk. Kehilangan kehormatan, kehilangan kesenangan, hidupnya akan menderita. Dia akan kembali memulai dari nol. Kalau dia menjual segala harta miliknya. Ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Bayangin Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Yesus memberikan perumpamaan antara unta dengan orang kaya, memberikan perbandingan. Ya. Yesus sedang memberikan perbandingan. Ya. Apa yang dimasukkan Yesus di sana? Kesulitan bagi orang yang bukan Kristen militan adalah ketika hidupnya diperbudak oleh harta kekayaan dunia, sehingga hidupnya lebih hina dari unta. Sehingga hidupnya lebih hina dari unta. Ya. Hidupnya lebih hina dari unta, karena unta saja masuk lubang jarum. Ya. Dalam beberapa tulisan, lubang jarum itu adalah jalan alternatif, karena ada waktu-waktu akan ditutup jalan umum itu. Lalu hanya lubang jarum inilah yang dibuka 24 jam. Ya. Hanya lubang jarum, dan itu lubangnya kecil, pendek, dan ketika masuk ke dalam lubang jarum itu orang jalan menunduk, dan itu pun hanya satu arah. Tidak bisa berpapasan. Dan itu ketika kita lewat di situ, itu harus menunduk. Artinya itu terlalu kecil. Bayangin, Yesus mengatakan, unta saja masuk lubang jarum itu. Padahal unta udah sebesar apa. Tapi Yesus mengatakan, unta saja masuk lubang jarum itu. Orang kaya enggak. Kalau hidupnya seperti orang muda itu. Artinya kalau kita masih memprioritaskan, harta dunia ini, hidupmu lebih hina dari unta. Kenapa? Karena unta itu salah satu binatang yang dikatakan najis sebenarnya. Jadi teman-teman, mari kita memprioritaskan hidup kita kepada harta surga. Ya, menjadi sempurna. Ya, buang dalam pemikiranmu nggak bisa sempurna. Yesus menjamin engkau bisa sempurna. Ya. Kalau kita masih dalam pemikiran saya nggak bisa sempurna, bisa. Itu Yesus yang menjamin itu. Tuhan yang mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Artinya kita bisa sempurna. Yang membuat kita nggak sempurna itu kita. Kita terlalu mudah untuk hidup. Kita terlalu mudah untuk menjalani hidup ini, sehingga kita tidak sempurna. Ya. Nah, lalu ketika Yesus mengatakan itu, hati murid-murid pun gempar. Ya, dari ayat 25 sampai 26. Ya, hati mereka gempar. Karena kenapa? Murid-murid ini sudah meninggalkan semua harta mereka, keluarga mereka tinggalkan. Pekerjaan mereka tinggalkan untuk mengikuti Yesus.
Lalu tiba-tiba Allah mengatakan, Yesus mengatakan, orang kaya susah masuk surga. Lah, mereka berpikir, lah bagaimana dengan kita yang miskin ini? Bagaimana dengan kita yang tidak punya harta ini? Kalau orang kaya saja susah masuk surga, apalagi kita yang tidak punya harta ini? Gemparlah hati mereka. Matius yang menanggalkan jabatannya seorang pemungut cukai, menggempar juga hatinya. Bagaimana denganku? Bagaimana dengan saya? Apakah aku masuk surga? Mereka pun mempertanyakan itu. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bukan berarti kita sudah berpuluh tahun mengikut Kristus, lalu kita menganggap diri kita sudah militan mengikut Tuhan. Tanyakan kembali pada dirimu sendiri, sudahkah aku mengikut Tuhan secara militan? Sudahkah aku mengikut Tuhan dengan tegas atas diriku sendiri? Sudahkah? Atau kita masih bermain-main? Ya? Atau kita masih bermain-main? Ya? Saya buat kesimpulan seperti ini. Orang yang benar-benar hidup sama seperti Kristus, seperti dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Orang yang benar-benar hidup sama seperti Kristus, maka seharusnya hidupnya terkoneksi dengan Tuhan. Inilah Kristen militan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kenapa pemuda itu akhirnya pergi dan sedih? Karena koneksinya dengan Allah itu tidak sesuai. Koneksinya dengan Allah itu tidak pernah dapat signal wifi di ruangan terbuka. Pernah kan? Tiba-tiba masuklah itu signal wifi. Lalu ketika kita menekan nama wifi itu, lalu dia meminta password. Kalau passwordnya salah, masuk nggak? Enggak. Sama halnya seperti itu. Passwordnya kita kurang pas, sehingga kita tidak terkoneksi, sehingga kita tidak nyambung. Hidup kekal yang dimaksudkan Allah berbeda dengan hidup kekal yang kita maksud. Sempurna yang dimaksudkan Allah berbeda dengan sempurna yang kita maksud. Mengikut Allah, mengikut Tuhan yang dimaksudkan Yesus berbeda dengan mengikut Tuhan yang kita maksud. Sehingga koneksi kita trouble. Sehingga koneksi kita tidak nyambung. Sehingga maka selalu kita mengatakan, ngapainlah kita bertuhan ini. Nggak ada Tuhan itu. Tuhan sudah mati kata. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin merasakan bagaimana kehidupan Kristus itu hidup di dalam kita, koneksi kita harus kita benerin. Masukkan password yang benar. Jangan masukkan password yang abal-abal. Ya. Makanya sehingga koneksi kita ini udah salah. Nggak nyambung sama Tuhan. Ya. Nggak nyambung sama Tuhan. Ya. Mari Bapak Ibu kita buat sambungan yang baik kepada Tuhan. Ya, kita buat sambungan yang baik kepada Tuhan. Mari kita mengkoneksikan hidup kita kepada Tuhan. Kalau koneksi kita benar, hidup kita pasti benar. Tapi kalau koneksimu salah, apapun yang kau lakukan nggak berkenan di hadapan Tuhan. Koneksinya benarin dulu, nyambung dulu ini koneksinya. Ya, nyambung dulu. Passwordnya benar, maka kita pasti akan nyambung kepada Tuhan. Amin. Ya, belajarlah kepada seorang pemuda. Jadilah Kristen yang militan. Jadilah Kristen yang tanpa menyerah. Jadilah Kristen yang tanpa menyerah. Puji Tuhan. Puji Tuhan.